Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Mohon maaf telat 10 menit ya, Ibu ya, karena tadi ada di perjalanan. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali dari sekian hari ya, minggu ya, udah tidak bertemu kembali ya. Jadi karena ada sakit lah dan ada keperluan yang harus dilakukan seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen ya. Tapi sebelumnya kemarin nilai UTS-nya memang ya beragam ya. Ada yang ya nilainya ada yang standar, ada yang sulit kah Nak soalnya Nak? Atau gimana? Ada yang kurang ini kah soalnya? Kurang apa, banyak yang kurang dimengerti atau seperti apa? Halo? Lebih ke banyak yang ragu-ragu aja sih, Bu. Nggak banyak sih, Bu, beberapa gitu. Takut kayak hasilnya benar nggak ya, kayak gitu, Bu. Oh, kayak nggak yakin gitu ya? Oke, sebentar ya. Ya, kejebaknya itu pada waktu ini loh, kebanyakan tuh, waktu ngisi, apa namanya, yang soal untuk, ini ya, apa namanya, ini jadi derajatnya jadi berapa, nah gitu untuk, apa namanya, faktor ini ya, faktornya, efektornya itu banyak yang kejebak di situ. Oke, nanti mungkin ada sebelum ada satu momen nanti ya, kita kayaknya, entar sore deh kita coba bahas, untuk mata itu ya, UTS kita ya, supaya nanti lebih paham lagi sedikit, jadi kita bahas sedikit tentang UTS kemarin. Sebentar Ibu siapkan dulu ya. Sambil kalian absen ya, silakan. Sudah tampak, Nak, untuk ini barcode-nya? Oke, silakan absen, saya beri waktu 10 menit ya, atau 5 menit deh ya cukup kayaknya, 5 menit aja. Bu, barcode-nya kalangan, Bu. Hah? Barcode-nya Sudah belum? udah, Bu. Udah, Oke Bu. oke Bu, aku pakai handphone, Bu. Nggak bisa di-scan. oke, istirahat sebentar. Terima kasih, Bu.
Sudah ya? Kita langsung saja ke materi ya. Baik, kita mulai. Bu, maaf Bu, saya belum juga Bu. Belum? Maaf Bu, Ya. saya nggak bisa Iya. scan. Oh ya Karena udah. scan-nya Apa? kealangan tadi. Kenapa? Barcode-nya kealangan Bu, tadi sama Oh gitu. layar. Oke, nggak apa-apa. Nanti di akhir aja ya nak. Kita coba mulai kelasnya aja ya. Oke. Oke, sudah terlihat di sini untuk layarnya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Baik, pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Nah, ini pasti masih ada kaitannya dengan matriks ya. Jadi kalau untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen ini tentunya matriks yang digunakan adalah matriks bujur sangkar. Masih ingat nggak matriks bujur sangkar ini seperti apa sih modelnya? Masih pada ingat? Macam-macam matriks masih pada ingat ya? Atau masih udah ngeblank? Oke, kita langsung saja ya. Jadi definisi ya, misalkan A matriks bujur sangkar. Jadi untuk mencari nilai eigen dan nilai vektor eigen itu dipastikan bahwa matriksnya ini adalah matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar itu di mana nilai n kali n-nya itu sama. Jadi baris dan kolomnya ini sama ya. Kalau bujur sangkar itu kan sama. Jumlah kolom sama jumlah barisnya sama. Masih ingat ya? Jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau misalnya ditanya, tentang nilai eigen, tetapi matriks yang disampaikan atau matriks yang ada itu misalnya matriksnya bukan matriks bujur sangkar. Nah, itu tentunya salah ya di situ ya. Kemudian, gamma adalah skalar dan X vektor kolom X tidak sama dengan 0 yang memenuhi persamaan gamma X dikurangi AX sama dengan 0. Jadi nanti untuk mencari nilai eigen ya, yang pertama kita lakukan adalah nanti akan ada ini ya bentuk matriksnya matriks bujur sangkar. Dan di situ nanti kita akan coba untuk mengkalikan dengan nilai skalarnya ya, nilai skalarnya ini tadi ya. Nah, kemudian nanti setelah kita masukkan ke dalam nilai skalar, kemudian kita menggunakan dengan cara determinan. Nah, masih ingat cara determinan matriks? Jadi untuk beberapa metode determinan, kemudian skalar itu nanti kita akan gunakan di rumus di sini. Ya, jadi jangan sampai lupa ya. Kemudian setelah kita ketahui ya nilai gamma atau nilai skalarnya, nah itulah yang dimaksud dengan nilai eigen ya. Maka gamma disebut nilai eigen ini tadi ya. Atau akar karakteristik. Jadi eigen itu dalam bahasa Jerman itu kalau di bahasa eigen itu adalah bahasa Jerman ya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan itulah adalah nilai asli atau karakteristik ya. Jadi adalah nilai asli dari suatu matriks tersebut, yaitu disebut dengan nilai eigen ya. Dan X disebut dengan vektor eigen atau vektor karakteristik dari matriks. Ini cara menentukan nilai eigen dan vektor eigen ya dari persamaan gamma X means AX sama dengan 0 ya atau dalam kurung gamma I
min A ya, tutup kurung X sama dengan 0. Determinan gamma I min A sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik. Ya, dari persamaan karakteristik, determinan gamma I min A sama dengan 0 diperoleh ya. Jadi skalarnya diperoleh nilai-nilai eigen, akar-akar karakteristik. Jadi nanti akan ada nilai ya, ketika kita masukkan untuk persamaannya ya, persamaan linearnya ke dalam matriks ya, sehingga kita akan mendapatkan suatu matriks tertentu dengan menyatukan nilai persamaan yang ada ya. Sehingga dari nilai matriks tersebut akan kita turunkan untuk mencari determinannya. Nah, masih ingat cara mencari determinan kalau ordo 2 kali 2 tentunya tinggal mengurangkan ya. Tetapi kalau ordo 3 kali 3 kita pakai beberapa cara ya. Ada cara Cramer ya, ada cara Cramer ya, Cramer, kemudian ada beberapa cara yang lainnya ya. Kemudian dari persamaan karakteristik determinan gamma I min A sama dengan 0 ya. Gamma diperoleh nilai-nilai eigen atau akar-akar karakteristik yaitu dengan mensubstitusikan nilai eigen pada persamaan gamma I min A X sama dengan 0 diperoleh vektor eigen X. Ya, nanti kalau di soal baru ke ini ya, kebayang nanti. Oh, ini sebentar. Oh, ini contoh satunya Kak. Masuk ini. Oke. Ini determinannya adalah, mohon maaf matriksnya yang ada di sini ya. Jadi matriksnya itu sebenarnya adalah ini ya, 1, 2, 3, 2 kalau di soalnya ya. Kemudian ya matriks tersebut dimasukkan ke dalam, rumus ya, rumusnya tadi ya, sebentar. Oh, ini faktor eigen, bukan nilai eigennya. Nah, ini ya, kalau kita masukkan ke dalam rumus gamma I min A, nah di sini min A-nya di sini adalah untuk matriks ya. Matriksnya di sini kan kita masukkan ya untuk nilai dari matriks gamma I di sini ya adalah kita pakai bujur sangkar di mana untuk gamanya yang pertama sampai yang terakhir ini sama ya. Jadi gamma 0, 0 gamma gitu ya. Jadi dia gamanya ini tidak 0 ya. Jadi nanti akan ketemu nilai di situ. Kemudian kita masukkan ya dengan rumus pengurangan matriks ya. Jadi dari rumus yang ada kita masukkan sehingga gamma dikurangi 1, kemudian 0 dikurangi 2 min 2 ya. Kemudian 0 dikurangi 3 sama dengan min 3 ya. Kemudian gamma dikurangi 2 ya sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya. Masih ingat ya cara determinan ya. Dari baris pertama kolom pertama ya kita kalikan dengan baris kedua, kolom kedua ya. Jadi kita kalikan ya, kemudian akan membentuk suatu rumus gamma min 1 ya kali gamma min 2 ya. Kemudian min 2 dikali min 3. Hasilnya adalah min 2 kali min 3 ini harusnya plus 6 ya di sini ya. Ini kita kasih plus.
Oke, jangan lupa nanti untuk setiap ini ya nak, apa namanya, untuk notasi perkalian baik itu minus atau positif itu sangat mempengaruhi dari hasil nilainya. Jadi hati-hati. Nah ini ya kita kalikan, kemudian kita dapatkan persamaan linearnya di sini gamma kuadrat min 3 gamma plus 2 ya, plus 2 di sini min plus 6 ya di sini ya. Nah, di sini kalau plus 6 berarti di sini gamma kuadrat min 3 gamma plus 8 ya jatuhnya. Kalau plus 8 berarti X kuadrat min 3 gamma 8, 3 X kuadrat. Nah, ini di sini 2. Bu, maaf saya mau nanya Bu, Ya, itu yang min 6 bukannya betul ya Bu? Karena kan min 2 dikali min 3 kan 6. Terus dia dia itu ngitung determinan ya Bu kalau nggak salah. Makanya jadi minus. Apa saya salah oh Bu? ya ampun, iya. Astagfirullahaladzim. Iya, betul, 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 nak. Betul, betul, betul. Mohon maaf ya. Oke, thank you ya Putu. Jadi di sini kan dikali ya, kemudian nanti ketemunya min 3 kali min 2 kan min 6 ya. Kemudian kita masukkan persamaan linearnya ya. Jadi X kuadrat, oh bukan X kuadrat, gamma kuadrat min 3 gamma plus 2 ya di sini. Kemudian min 6 ya di sini. Kemudian kita cari nilai gamanya masing-masing ya. Bertemu gamma min 4 dan gamma plus 1 ya. Hasilnya adalah untuk yang skalar 1 atau biasanya disebut skalar ya atau gamma ya. Skalar 1 sama dengan 4 ya, skalar 2-nya min 1. Nah, skalar itu adalah nilai eigennya. Jadi kalau tanda ini ya, tanda gamma ini adalah nilai eigen. Sehingga nilai eigen pertama adalah 4 dan nilai eigen kedua adalah min 1. Seperti itu. Ini kalau kita disuruh mencari untuk vektor eigennya ya, disuruh untuk mencari vektor eigen itu masukkan lagi rumusnya ya. Jadi satu-satu ya, kita dengan cara menentukan nilai eigen yang ada ya. Jadi misalnya tadi adalah sebentar ya. Oke, ini kalau misalnya kita mencari vektor eigen, kita kan sudah mendapatkan nilai eigen ya dengan mensubstitusikan nilai eigen pada persamaan gamma i min a x sama dengan 0. Ini kalau mencari vektor eigen ya. Jadi kita substitusikan. Jadi untuk mencari vektor eigen kita harus mencari nilai eigennya terlebih dahulu ya. Nilai karakteristik atau nilai aslinya terlebih dahulu dari matriks yang ada seperti itu. Jadi nanti kalau mencari nilai eigen dan vektor eigen itu adalah ini ya, menyatukan antara ini ya, mempresentasikan antara persamaan linear dan juga matriks seperti itu. Jadi nanti kalau untuk mencari nilai eigen tadi ya kita harus mencari nilai apa dulu persamaan linearnya ya, sehingga dari matriks kita cari persamaan linearnya dengan bantuan nilai ini ya,
notasi eigen tadi ya, notasi eigennya tadi, yang gamma tadi, kemudian baru kita dapatkan nilai eigennya masing-masing ya. Kemudian kalau lanjut nanti ada pertanyaan terkait vektor eigen ya, pastinya nanti dari nilai eigen tersebut kita akan substitusikan ke persamaan untuk mencari vektor eigen, yaitu gamma i min a kali x sama dengan 0. Dan di sini kita bisa masukkan ya, substitusikan 4 di sini ya, kemudian ada notasi determinan di sini ya. Untuk nilai I ya, masih ingat nggak nilai I? Ini adalah nilai matriks bujur sangkar ya, di mana nilainya adalah 1001 ya. Jadi ini ada nilai di sini bujur sangkar di mana untuk kolom pertama, baris pertama nilainya 1 ya. Kemudian untuk kolom kedua, baris kedua nilainya adalah 1 juga ya. Jadi itu diingat. Ini untuk ordo 2 kali 2 ya, nanti kalau ordo 3 kali 3 nanti kita bisa coba di contoh yang kedua. Nah ini tinggal kita kalikan ya dengan nilai eigen yang ada ya, yang pertama 4, kemudian menjadi 4, 0, 0, 4 ya. Selanjutnya dikurangi dengan matriks yang ada, kemudian di determinan dari matriksnya ya, 1, 3, 2, 2 ya. Kemudian dikali dengan X1 dengan X2 sama dengan hasilnya adalah matriks 0 ya. Kemudian kita kurangkan masing-masing ya, menjadi 3, min 3, min 2, 2, X1, X2 ya. Kemudian hasilnya adalah 0. Nah, kemudian maka didapatkan ya nilai ada persamaan ekivalen ya. Dari sini ya 3, kita lihat ya dari sini, sebentar saya kasih tanda. Dari sini 3 ya, 3 kali X1 ya, kali X1 min 2 X1 di sini, X1 ya. Min 2 X2 sama dengan 0. Kemudian bawahnya lagi min 3X1 plus 2X2 sama dengan 0. Kedua persamaan ekivalen, maka diambil salah satu persamaannya. Jadi ambil saja yang sekiranya kalian mudah, yaitu misalnya contohnya nggak ada minusnya di sini ya, langsung saja di angka pertama 3X1 min 2X2 sama dengan 0. Maka 3X1 sama dengan 2X2 ya. Misalkan ya X2 sama dengan 3 alfa ya. X2 ini sama dengan 3 alfa. Maka X1 sama dengan 2 alfa. Karena X1-nya, karena X2 di sini adalah 3 alfa ya. Jadi alfa di sini adalah parameter ya, maka vektor eigennya adalah X1, X2 sama dengan alfa 2 dan 3. Nah, ini merupakan alfa 2, 3. 2, 3 ini merupakan vektor eigen ya. Jadi sudah ketemu. Jadi itu untuk nilai eigen 4. Tapi kalau nilai eigennya tadi kan ada 4 sama min 1 ya. Nanti kita masukkan lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya ordo 2 ya, ordo 2 kali 2 biasanya itu nilai eigennya ada 2 ya, mengikuti sehingga nilai vektor eigennya juga ada 2 juga ya gitu. Untuk parameter itu kalian bisa menggunakan notasi yang berbeda-beda. Bisa pakai alfa, beta ya, terserah ya. Jadi itu untuk mempermudah saja sebenarnya ya. Ini tadi yang nilai eigen kedua kayak maka untuk eigen atau gamma yang kedua yaitu min 1. Tinggal kita substitusikan di situ ya. Min 1 ya, kemudian determinan 1, 0, 0, 1, min 1, 3, 2, 2 ya. Tinggal kita masukkan dan kita kurangkan dari nilai determinan yang ada ya. Jadi min 2, min
3, min 2, min 3, X1, X2 ya. Kemudian maka didapatkan min 2x1, min 2x2 sama dengan 0 ya. Kemudian min 3x1, min 3x2 ya dari matriks ini ya, dari matriks yang di atas ya, kemudian sama dengan 0 ya. Kita cari nilai x1 dan x2 dengan perumpamaan tadi ya. Kedua, persamaan ekivalen, maka diambil salah satu persamaan ya. Ini yang contohnya yang diambil adalah min 2x1 sama min 2x2 sama dengan 0. Nah, kalau di sini ya tinggal kita bagi saja dengan 2 ya. Kita bagi min 2 ya, di sini min 2 sehingga hasilnya adalah maka x1 sama dengan min X2 di sini. Nah, kemudian misalkan X2 di sini sama dengan B, ya, maka X1 sama dengan min beta, ya. Maka vektor eigennya adalah X1, X2 sama dengan beta, min 1, 1. Karena X1-nya itu adalah min beta, itu nilainya adalah 1, nilainya adalah min 1, mohon maaf. Kemudian X2 di sini adalah nilainya 1. Jadi nilai vektor eigen ya pada nilai eigen min 1 nilainya adalah matriks min 1, 1. Ini untuk vektor eigennya ya. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai yang min 3x1, min 3x2 hasilnya juga sama juga ya. Karena langsung dibagi oleh kita sederhanakan ya, kita sederhanakan menjadi X1 sama dengan min X2, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan atau bingung? Nilai eigen ini biasanya diaplikasikan untuk program komputer ya, kemudian di beberapa untuk mencari perpindahan ya, kemudian untuk mencari percepatan seperti itu ya. Jadi karena vektor itu ada pengaruhnya, ingat ya untuk vektor itu kan ada arah dan ada jarak ya di situ. Nah, biasanya kalau bicara tentang vektor berarti ada jarak, ada arah ya. Berarti kalau misalnya minus arahnya berarti berlawanan ya. Kalau misalnya plus berarti arahnya searah seperti itu. Jadi masih harus diingat tentang vektor itu seperti apa ya. Nah, ini kalau misalnya ada contoh ya untuk menentukan nilai eigen ya dan vektor eigen dari matriks di bawah ini. Nah, ini matriksnya ini ordo berapa kira-kira? Masih ingat? Masih ingat ordo berapa, Nak, ini? Ordo 3. 3. 3 kali berapa? 3 kali 2. Masa 3 kali 2 sih, Raj? 3 kali 3, Bu. 3 kali 3. Jadi ingat ya, untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigen, syaratnya adalah matriksnya harus bujur sangkar ya. Jadi nilai barisnya, jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Ini namanya matriks bujur sangkar. Jadi jumlah barisnya sama, jumlah kolomnya juga sama. Gitu ya. Kemudian berikutnya kalau kita sudah memastikan matriksnya merupakan matriks bujur sangkar ya, baru kita masukkan nilainya ya ke dalam persamaan linier ya, persamaan karakteristiknya ya. Misalkan skalar atau gamma ya adalah skalar dan X adalah vektor kolom ya yang memenuhi persamaan karakteristik ini. Ya, gamma X min AX sama dengan 0 atau caranya untuk mencari nilai dari gamma atau nilai eigen yaitu determinan gamma X min AX sama dengan 0. Nah, ini tinggal dimasukkan kalau 3 berarti bujur sangkar ya, bujur sangkar di mana ada nilai berarti bujur sangkar simetris. Masih ingat nggak bujur sangkar simetris? Di mana nilainya yaitu di
pangkal ya, di pangkalnya, di baris pertama, kolom pertama, itu nilainya sama dengan yang ada di baris ketiga, kolom ketiga. Kemudian baris kedua, kolom kedua, nilainya juga sama, sehingga disebut dengan kolom bujur sangkar simetris ya. Jadi, di mana membentuk siku-siku ya 0, 0, 0, 0 ini ya segitiga, membentuk segitiga ya. Kemudian jika kita tarik garis dari baris pertama kolom pertama ke kolom ketiga, baris ketiga itu nilainya sama, satu garis ya. Nah, ini sama nilainya. Satu, satu, satu. Nah, ingat-ingat kalau misalnya nanti ketemu ordo 2 kali 2, berarti nilainya cuma 2 di sini, bukan 3 kali 3. Ya, berarti cuma ini aja. Nah, cuma ini saja. Ini namanya bujur sangkar simetris. Jadi coba dibayangkan ya, coba dibayangkan kalau dilipat ya, nilai 0 ini ketemu sama 0 ya. Kemudian 1 ketemu sama 1. Gitu kalau ditarik garis. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, nanti takutnya karena kalau tidak memahami tentang berapa nilai yang kita kalikan dengan gamma atau skalar pertama ya, yang di matriks pertama itu takutnya salah nanti. Baik, berikutnya baru kita masukkan matriks keduanya ya. Kita masukkan sesuai dengan kolom matriksnya ya, kemudian sama dengan 0 di situ. Ini ya, baru kita masukkan ya, kita kalikan tadi ya kan, skalar dikalikan 1 ya, kemudian, tinggal dikalikan, kalau dikalikan dengan skalar tentunya tinggal menggantikan saja yang tadi angka satunya itu dikalikan dengan skalar atau gamma ini tadi ya, untuk mencari nilai eigen. Kemudian nanti berikutnya tinggal dikurangi ya. Nah, nanti dari sini baru, kita turunkan ya. Jadi, nanti sebenarnya ini bisa ini ya, bisa kita langsung kurangkan terlebih dahulu supaya mudah nanti, kalian untuk melakukan determinan. Sebentar. Jadi kalau misalnya kita tarik, garis di sini ya, di sini berarti gamma ya, gamma min, 2 ya, yang kolom pertama ya. Di sini berarti gamma min 2 ya. Kemudian berikutnya berikutnya, 0 dikurangi min 1 hasilnya berapa? 1 ya. Kemudian di sini 0, baru sebelahnya lagi nanti ketemu matriks bujur sangkar lagi ya, 3 kali 3. Kemudian 0 dikurangi 4 ya, di sini 0 dikurangi min 4, di sini hasilnya 4 ya. Kemudian, berikutnya 0 dikurangi 3, min 3, hasilnya adalah 3 ya. Terus di bawahnya gamma gamma plus 1 ya, itu.
Kemudian, selanjutnya adalah min 2. Selanjutnya lagi, di bawahnya lagi, baris kedua, kolom kedua nilainya berapa? 0 ya. Nilainya adalah 0 di sini. Kemudian, untuk selanjutnya gamma min 4. Menghitung determinan masih ingat nggak? Masih 3 kali 3 ordo 3 kali 3. Tinggal kita tarik garis untuk terus kemudian menambahkan 2 kolom di sebelahnya ya. Masih ingat itu ya? Nah, nanti bisa dipraktekkan di setelah mata kuliah ini ya. Jadi coba di mana? Dihitung ya. Jadi ditambahkan 2 kolom di sebelahnya ya. Berarti kolom di sebelahnya ini berapa? Gamma min 2, 1, 0, kemudian berikutnya adalah 4, gamma plus 1, 0 di bawahnya. Nah, itu tinggal ditarik garis nanti ya. Jadi min 2 ya. Kalau ini tinggal dikalikan ya, gamma min 2 kali gamma plus 1 kali gamma min 4 ya. Nanti kemudian tinggal dikurangkan ya. Nanti sehingga ini langsung saja Ibu masukkan ya di sini didapatkan nilai determinan dari matriks pengurangan matriks di atas yaitu gamma min 4 ya. Kemudian dalam kurung gamma min 2 dikali gamma plus 1 ya min 4 di sini sama dengan 0. Ya, kemudian kita dapatkan di sini untuk persamaan linearnya ya. Persamaan linear di sini yaitu gamma kuadrat min 2 ya. Min 2 min 4 di sini. Kemudian kita turunkan yaitu gamma kuadrat min gamma min 6 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan di situ ya, kita dapatkan di situ nilainya adalah gamma 1 adalah 4 ya, kemudian nilai eigen kedua adalah 3, nilai eigen ketiga adalah min 2. Dari mana 4 ini? Nilai 4 ini dari ini tadi, Nak, yang pertama ini. Yang pertama itu jangan dikalikan lagi ya. Nanti kalau kalian ini penafsirannya nanti dari gamma pangkat 3 berarti ya. Jadi ini langsung saja ya. Jadi keluarkan menjadi nilai eigen pertama. Nilai eigen pertamanya adalah 4 ya. Nilai eigen pertamanya adalah 4, kemudian kalau ini tinggal dikalikan untuk turun ke persamaan linier. Nah ini ya, gamma 2 sama dengan 3, kemudian gamma 3 sama dengan min 2. Itu dari persamaan tadi, gamma kuadrat, min gamma ya, kemudian min 6. Nah itu dari situ, sehingga dia bisa mengeluarkan notasi dari gamma 2 sama dengan 3, gamma 3 sama dengan min 2. Dari sini tinggal dimasukkan lagi ya untuk mencari nilai vektor eigen ya. Matriks awal dimasukkan semuanya 210, 450, 3 min 20 ya.
Kemudian X1, X2, X3. Nah, untuk mencari faktor eigen, tentunya kita harus menggunakan nilai eigen masing-masing satu per satu, ya. Yang pertama, yaitu, nilai eigen pertama yaitu adalah 4, kita masukkan ke dalam ya, skalar atau gamma I min A kali X sama dengan 0. Jadi kalau misalnya memang matriksnya adalah ordo 3 kali 3, berarti untuk, matriks bujur sangkar simetrisnya juga harus 3 kali 3, sehingga nilainya di sini juga satunya ada 3, bentuknya simetris, seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan dikurangi dengan vektor aslinya ya, atau mohon maaf untuk dikalikan dengan matriks aslinya ya, 2 min 1 ya, sebentar. Oh, ini saya salah masukinnya ke sini, bentar bentar bentar. Wah, ini sini. Ini masih diingat ya untuk matriksnya awal, jadi yang dikalikan adalah matriks awalnya ya. Jadi matriks awalnya tolong diingat-ingat ya, berapa, kemudian kita masukkan di sini 2 min 1, 0 ya, min 4, min 1, 0, min 3, 2, 4. Ya, kemudian kita kalikan eigen dengan matriks bujur sangkar simetris ya, sehingga hasilnya adalah 4, 4, 4 ya. Di tengahnya, kemudian tinggal kita masukkan lagi untuk matriks berikutnya dan kita kurangkan masing-masing ya. Didapatkan hasil seperti ini ya, 2, 4, 3, 1, 5, min 2, 0, 0, X1, X2, X3 ya. Nih, kalau dilihat dari sini ya, ini 0 dikurangi 0 kan 0, kemudian 0 yang baris ketiga ya, baris ketiga tolong dilihat ya. Ini kan angkanya untuk matriks pertama kan 0, 0, 4, kemudian matriks kedua 0, 0, 4. Hasilnya yaitu menjadi 0, 0, 0 untuk matriks ketiga. Baris ketiga pada matriks berikutnya ya. Didapatkan hasil seperti ini, sehingga kita masukkan ya, 2x1 plus 4x2 plus 3x3 sama dengan 0, kemudian yang berikutnya yaitu x1 plus 5x2 min 2x3 sama dengan 0. Gunakan eliminasi untuk mendapatkan x1, x2, x3, karena ini bentuknya adalah persamaan, sehingga kalian disuruh mencari nilai X1, X2, dan X3-nya. Kita dapatkan di sini ya, X2 sama dengan 7 per 6, ya, 7 per 6 X3. Ini kita dapat dari sini ya, jadi X2 di sini 7 per 6 ini adalah didapat ini dari eliminasi. Jadi untuk eliminasinya itu kita menghilangkan untuk X1-nya, jadi semuanya dikalikan 2, gitu ya. Jadi ini langsung saja memang tidak Ibu, keluarkan ya, jadi langsung saja nanti bisa dihitung sendiri oleh teman-teman di rumah ya. Jadi ini mengeliminasi kalau dilihat dari hasilnya X2, X3 ini mengeliminasi untuk notasi dari X1. Jadi tinggal X2 dan juga X3. Di sini kalau dikali 2, berarti di sini ada 8X2, di sini ada di sini ada 4X2 dan di sini ada 10X2 ya. Jadi 10X2 di sini. Nah, kemudian baru kita dapatkan X2 sama dengan 7 per 6 X3.
Gunakan cara eliminasi ya, tadi, kita menggunakan, sama seperti sebelumnya ya, kita menggunakan, sebuah elemen, kalau misalnya alfa ya, kita contohnya menggunakan parameter ya, alfa ya, kita masukkan di sini, katakanlah di sini X1 ya, X1 adalah min 23 alfa ya, min 23 alfa di sini ya, min 23 alfa, kemudian X2 sama dengan 7/6 X3. Nah, di sini X3 adalah 6 alfa, X2 sama dengan 7 alfa ya, kemudian X1 sama dengan min 23 alfa ya. Jadi memang kita harus dapatkan salah satunya terlebih dahulu ya. Contohnya memang, menggunakan parameter alfa misalnya ya, tinggal dikalikan saja dengan katakanlah alfanya berapa, sehingga kita bisa mendapatkan nilai X1 sama dengan min 23 alfa ya. Kemudian untuk X2-nya, kalau X2 itu adalah 7/6 berarti kira-kira X3-nya itu berapa ya, 6 alfa. Kalau misalnya 6 alfa berarti tinggal dimasukkan X3-nya, kalau 6 alfa di sini berarti X2 adalah 7 alfa, seperti itu. Jadi ini perumpamaan kalau misalnya, untuk nilai eigen pertama tadi yang 4 tadi kalian pakainya beta, ya boleh pakai beta, tidak harus pakai alfa. Ini hanya parameter saja, perumpamaan aja untuk memudahkan saja ya. Ini ada latihan soal ya, nanti bisa kita coba ya, untuk tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks, matriks A ya, kita coba untuk yang pertama dulu ya, yang ordo 2 kali 2, silakan dicoba ya, waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit dari sekarang ya, jadi tolong dicari nilai eigennya berapa ya, kemudian, vektor eigennya itu berapa. Coba ditulis dulu ya, Nak, ya, ditulis dulu soalnya untuk nomor 1, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Silahkan. Ada yang ditanyakan mungkin? Paham sampai sini apa bingung? Nanti dicoba dulu ya, nanti ini rumusnya ini coba contohnya. Soalnya sudah ditulis? Halo? Soalnya sudah ditulis? Semua masih ada di sini? Atau sudah hilang? Sudah, Bu. Sudah? Oke ya, silakan dicoba sambil saya lihatkan contoh soalnya. Ya, tadi kalau misalnya menggunakan ordo 2 kali 2 ya,
Udah selesai semuanya? Atau belum ada yang coba? Halo? Kirain aja ini yang udah selesai, yang lainnya udah belum? Sudah ada yang coba? Selesai, Bu. Siapa yang selesai? Putu? Amal? Udah coba belum? Saya, Bu, tapi belum selesai, Bu. Lagi dicoba dulu, Bu. Oke. Wahyu Saputra sudah coba untuk order 2x2? Wahyu Saputra? Kalau Syira tadi udah share ya di chat. Syiraj? Oh, Syiraj pakai handphone ya? Betul, Bu. Aku pakai handphone, Bu. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi, yang tadi disampaikan Syiraj betul ya. Jadi, apakah nilai Eigennya masing-masing teman-teman dapatnya 8 untuk nilai Eigen pertama? Ada yang beda nggak? Saya juga 8, Bu. Oke, 8, Bu. 8. Rahmat Tanjung, kamu pakai laptop atau handphone? Pakai HP, Bu. Siapa yang pakai laptop boleh dong share screen-nya untuk bisa ditampilkan ke teman-teman. Siapa yang mau ini, yang mau demo? Ada nilainya ya nanti, nilai plus nih kalau mau demo. Siapa? Kemal? Putu? Siapa yang mau demo? Nggak apa-apa salah, nanti kita perbaiki bersama-sama. Naya? Saya pakai HP juga, Bu. Semua pakai HP. Siapa yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Fatin? Siapa ini, Pak? Raihan? Fatin Syahlevi? Semua pakai handphone. Nggak ada yang di depan laptop. Coba deh, Vinka pakai handphone atau laptop? Halo? Novianto Raihan Putra? Izin, Bu, mungkin langsung aja. Itu kan foto 2, jadi 2 kali 4 kurang 4 kali 6. Ya, boleh silakan Siran coba kamu sampaikan ke teman-teman. Jadi itu kan ordo 2 ya. Jadi kan di situ kan ada lihat tuh ada 2, 4, 6, 4. Nah, Mhm. kalian lihat ambil garis miringnya kan. Berarti kan pasangan tuh 2 sama 4, 4 sama 6. Kemudian berarti 2 kali 4, habis itu kurang 4 kali 6. Oke. Kemudian kita bisa melihat nilainya kan, langsung tuh bisa pada tahu tuh Nyari determinan ya. nilainya langsung kan. Makanya kan dapat hasilnya kan ada 6 sama yang untuk yang 2 2 sama 4, 6 sama 4 tuh yang hasilnya tuh berarti kan berapa tadi saya bilang, Bu? 8 dan 8 sama min min 2. 2. Itu bisa dah dikalikan tuh kan ini gampang lah ya, tinggal kali silang habis itu determinnya. Udah kemudian habis itu
Vektor eigen ya, Bu? Ya, betul. Yang vektor eigen tuh, dari nilai yang tadi kita sudah dapat, 8 sama -2. Mhm. Oh iya, kalau misalnya rekan-rekan sekalian dapat, masih pemecahan nih kan, kalau yang tadi 8 sama -2 kan itu sudah hasil akhir. Kalau misal masih pemecahan kan otomatis kan masih dalam bentuk pecahan, ada dapat nilai 6 sama -16. Kemudian kita bisa, kalikan dengan, 1/8 kalau saya begitu. Makanya kan -2 dapatnya -2 sama 3, 2 sama -1. Kemudian kita mendapat nilai, alfa eee, alfa pangkat 2 kurang 6 alfa kurang 16, kemudian hasilnya -16, -16 kurang 6 alfa tambah alfa pangkat 2, kemudian dapat tuh nilai 8 sama -2. Alfa satunya 8, alfa 2-nya -2. Kemudian untuk, vektor eigennya kan, dari hasil yang, 8 sama -2 ya, Bu? Iya, bukan. Eee, Dari dari tadi dua X1 dua tah empat 2 sama 3 ya. ya, V satunya 2 sama 3 nanti V 2-nya tuh, -1 sama 1 ya. Ya. Itu solusinya tuh rekan-rekan pakai sistem, SJ sama, S pangkat -1 yang di mana kita asumsi bahwa nilai S sama nilai J terus dikalikan nilai S dikalikan dengan nilai J, kemudian nilai kemudian itu dikalikan dengan nilai S pangkat -1. Kemudian rekan-rekan bisa dapat tuh nilainya. Jadi, sebenarnya ini semua asumsi saja sih. Jadi perkalian ordo 3, ordo 2 itu sama aja. Jadi kalian hanya, bisa kali silang aja sih. Jadi kalau misalnya udah dapat hasilnya berapa, kalian tinggal, menentukan tuh yang perkalian misalnya vektor, MV sama dengan alfa kali V, kayak begitu-begitu aja sih, Bu, kalau dari saya. Makanya saya tidak pakai catatan atau tulisan, saya cuma pakai pikiran aja, Bu. Oh, luar biasa. Mmm, Luar biasa sih, Raj. Ya nanti bisa ditransformasikan ke teman-teman. Kalau sama Ibu itu kan jarang ketemu ya, karena apa namanya, kekurangannya online itu kalau untuk soal matematika itu kan, agak susah ya, kalau misalnya kita susah mencerna, itu susah ini dalam menerapkannya ini loh, kadang nggak masuk gitu loh. Tapi kalau misalnya offline itu jauh lebih enak gitu, biasanya seperti itu ya, ketemu langsung, terus kemudian langsung ditulis di papan gitu kan lebih lebih enak ya gitu. Jadi kalau misalnya online tuh kekurangannya itu sih. Tapi alhamdulillah sudah ada yang paham ya. Nanti kalau ada yang sekelas sama Siraj, boleh nanti. Jadi sebenarnya ini main logika sih ya. Jadi main logikanya teman-teman. Jadi nggak harus jadi dihitung satu, nggak. Sebenarnya tinggal intinya kalau teman-teman nih, sudah menemukan nilai eigen masing-masing ya, udah itu udah merupakan kata kunci sih sebenarnya kayak gitu. Udah ketemu nilai eigennya, kemudian ketemu persamaannya X-nya X1-nya ini, misalnya persamaan pertama, persamaan keduanya ini ketemu ya, berapa nanti pasti akan ketemu kok X1, X2, X3. Ini malah sebenarnya bukan mencari nilai X1, X2 yang pasti ya. Jadi dia, malah perumpamaan. Jadi, pakai parameter tadi ya, ada parameter alfa, parameter beta gitu ya, malah malah lebih mudah sebenarnya gitu. Karena bukan sesuatu yang pasti X1 sama dengan 2 gitu ya, jadi masih perumpamaan, seperti itu. Jadi kalau misalnya, ordo 3 pun ya sama, hasilnya seperti itu. Kalau ordo 3 berarti nilai eigennya ada berapa? Nilai EG-nya tuh ada 3, Bu. Itu, kalau saya lihat dari asumsi kan otomatis itu kan ada 6, -12, sama -9. Nah, saya pakai nilai asumsi itu posisi 1 tuh di 6, di beret di kolom satu itu 6, -3, 0. Habis Mhm. itu -12 itu kolom 2, habis itu -9 tuh kolom 3. Nah, kita tuh bisa lihat aja sih, perkaliannya kan, otomatis kan kita bisa dapat misalnya
kalau dari 6 kolom 1 kita lihat tuh kolom 1 itu kita bisa dapat determinannya tuh sekitar min 6 kali 13 min 648. Nah, itu kita masih bisa pemecahan tuh. Kita masih bisa pakai, rekan-rekan mau langsung pemecahan atau mau langsung ke apa, nilai desiminalnya itu bisa. Tapi kalau saya pakai pemecahan berarti 6, 4. Nah, itu tuh bisa dapat sekitar pakai pemecahan 1/72. Nah, 1/72 tuh berarti posisinya tuh 4, min 16, 11. Untuk yang kolom 1 tuh 4, min 4, 0. Untuk kolom 2, min 16, min 8, 0. Untuk kolom 3, 11, 1, 6. Nah, itu kita tinggal kalikan tuh, berarti min 648 kan kita dapat yang awal itu, tambah dengan 18 alfa, tambah 15 alfa pangkat 2, terus kurang alfa pangkat 3. Nah, itu tuh kita dapat nilai eigennya tuh sekitar kalau nggak salah ya, Boy, kalau nggak salah ya, alfa 1 tuh sekitar 12, alfa 2 9, 10, 9 atau 10 Bu, kalau alfa 2. Ya, 9 atau 10, alfa 3 tuh antara min 6 atau min 8. oke. Nah, Ya, oke, betul sih. Jadi itu, nanti kalau kita itu main angka ya, jadi nanti kalau di komputer itu kita fungsinya, biasanya yang programmer-programmer itu biasanya pakai yang gini-gini nih, menghitung-hitung nilai matrik, kumpulan dari angka-angka biasanya pakai ini, gitu. Jadi, teman-teman semuanya ya, nanti tadi yang disampaikan si Reds udah mudeng apa ya? Nanti si Raj, nanti tolong, itu ya coba kamu tuliskan dalam bentuk, tulisan ya, kemudian tolong difoto saja, nanti kirim di grup saja biar teman-temannya saya juga. nanti biar teman-temannya mengerti. Jadi harus, ini ya, terima kasih si Raj sudah bisa ini. Nanti, bisa aktif ya, jadi kalau misalnya ini saling tanya, nggak apa-apa. Jadi walaupun ini berbeda angkatan, ya nggak apa-apa, tanya aja ke Kak Syirat kalau misalnya ini ada yang, bingung. Karena kan kalau tanya ke Ibu ini kelemahannya memang kan kita online ya, jadi agak susah gitu loh untuk, mencernanya kalau misalnya teman-teman nih udah dari awal bingung. Nah, makanya saya dari tanya, ini dari awal tadi pada waktu mencari nilai eigen, ada pertanyaan nggak? Karena kuncinya itu sebenarnya di pencarian nilai eigennya terlebih dahulu, kalau teman-teman mau cari vektor eigennya, gitu ya. Jadi berapapun, kalau misalnya ada pertanyaan terkait eigen ya, syaratnya adalah matriksnya harus bujur sangkar. Jadi harus sama, jumlah baris, jumlah kolomnya harus sama. Tapi kalau nanti teman-teman menjumpai soal jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda ya, jangan dikerjakan, berarti udah salah gitu. Tapi kalau udah dikerjakan sampai ketemu, berarti udah nggak ngerti. Syarat pertama harus difahami dulu bahwa matriksnya harus bujur sangkar. Nah, itu baru bisa dikerjakan. Karena kenapa sih harus bujur sangkar? Karena nanti akan ada transformasi atau ya penjumlahan atau pengurangan dengan menggunakan matriks bujur sangkar simetris juga gitu loh ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau I itu kan jelas ya, kalau I itu pasti matriks bujur sangkar, di mana dia bujur sangkar simetris ya. Bujur sangkar simetris tergantung ordonya, seperti tadi. Kalau ordonya 3 kali 3, tentunya modelnya seperti ini ya. Baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, sampai baris ketiga, kolom ketiga itu nilainya sama, 1 ya. Nah, katakanlah nanti matriksnya ini bukan matriks yang sama, misalnya bukan bujur sangkar, kan tidak bisa kalian kurangkan atau ditambahkan ya. Ya bisa-bisa aja sih, tetapi nanti nilainya ini, berbeda, tidak seperti yang dimaksud atau disyaratkan di dalam penentuan nilai eigen atau faktor eigen, seperti itu ya. Oke, teman-teman kalau Syira tadi udah ngerjain sampai yang nomor 2 ya? Udah, Bu. Saya belum tulis, cuma pakai logika aja, Bu. Nanti saya tulis transformasi ke penulisan.
Oke, nanti dituliskan, nanti tolong di-share ke grup aja, nggak usah ke G Drive, ke grup, jadi biar teman-temannya nanti baca lagi. Dan dari situ nanti tolong ini ya, dilihat kira-kira kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Kalau misalnya lebih nyamannya sama Kak ya silakan. Intinya untuk penentuan nilai eigen, vektor eigen, baik ordo 2 maupun ordo 3 itu sama. Nanti kalau ada ordo 4 itu juga gitu, berarti nilai eigennya itu ada 4. Betul. Kemudian nanti ada X1, X2, X3, S4 ya. Jadi vektornya jadi ada 4 juga gitu lah. Jadi nilai eigen itu juga mempengaruhi dari nilai vektor eigen gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemunya ordo 2 kali 2 berarti ya udah bisa kita tebak nilai eigennya ada 2 gitu. Kalau ordonya 3 kali 3 berarti ada 3 nilai eigen, seperti itu ya. Nah, ini nanti kan yang di-share sama Kak Siraj ya. Jadi nanti Ibu kasih tugas juga ya, ini cuman ini aja sih, angkanya berbeda aja, dibikin berbeda doang. Bentar ya.
Oke, ini ya, saya coba. Kira apa ya? Tuh, tapi kalau masih aja kalian kerjakan berarti salah gitu ya. Berarti memang tidak memenuhi aturan, seperti itu. Sambil ditulis soalnya, sambil saya absen ya. Bisa takut ada yang ke sudah? Sudah ditulis soalnya? Kalau sudah soalnya saya mau ini, stop share screen ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, sambil saya ini ya. Abi Firmansyah hadir? Lebih hadir, Bu. Oh, Abi hadir. Audrey Ramanda Putra? Hadir, Bu, hadir. Oke. Aziz Wahyu Ahmad Saputra? Aziz? Nggak ada ya? Doni Harahap? Doni Harahap? Ya, absen ya. Fadila Agustiani? Hadir Ibu. Oke.
Fahima Nasmi? Fahima Nasmi? Fahima Nasmi? Hadir Bu, Di di kolom chat ya chat, Bu. Bu. Oh, oke. Nanti kalau ada yang di chat minta tolong di ini ya, Nak. Fajar Kusnaufa? Saya Bu hadir. Oke. Firly Vale Nur Paradisa? Hadir Ibu. Oke. Haidar Zaki Habibi? Maaf Bu, Ya? nama Fasbir kelewatan Bu, Fasbir Fauzi Bu. Udah kayaknya kamu udah scan sih, Nina. Kayaknya udah masuk sih recordnya. Jadi kalau yang belum masuk ya, itu Ibu Ibu apa namanya? Ibu tanya ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin memang sudah ke-record di Big-nya ya. Oke, tadi siapa? Haidar Zaki Saya Bu. Habibi. Iya, sama-sama, Nak. Haidar Zaki Habibi? Haidar? Nggak ada ya. Hani Veronica? Hadir Bu. Oke. Justin Andreana Yarangga? Justin? Jean Mutiara Wani? Jean? Jihan? Jihan? Lita Azani Nawangsi? Hadir Bu. Oke. Miranti Reviani Tumada? Miranti Reviani Tumada? Nggak ada ya. Kemudian Muhammad Fadil Al-Farabi? Hadir Bu. Hadir. Muhammad Fatih Syahlevi? Hadir Bu. Oke. Muhammad Rafi Rashid? Muhammad Rafi Rashid? Nisa Rahma Aziza? Nisa? Nisa Rahma Aziza? Puja Widya Cahyani? Hadir Ibu. Oke. Raihan Okta Syaiban? Hadir ya, Raihan? Raihan? Oh, nggak ada. Di kolom chat ada nggak Raihan? Ada Bu. Hah? Nggak ada. Iya Bu. Nggak ada. Tadi saya lihat di menit keberapa itu ada Raihan tadi. Oke. Rizkika Anastasia Putri? Oke. Sirat Pamit hadir. Kemudian Zem Arung Kiding? Hadir Bu. Oke. Banyak yang nggak hadir ya hari ini ya.
mata kuliah pada pagi hari ini ya, nanti tugasnya seperti biasanya ya dikumpulkan di G Drive ya, nanti saya akan share untuk G Drive-nya ya, kemudian dikumpulkan di paling lambat hari Jumat ya, paling lambat hari Jumat, nanti saya koreksi ya. Kemudian untuk, nanti ya, untuk sore nanti kita akan sedikit review tentang UTS-nya kemarin ya. Jadi tinggal di-review aja kira-kira saya nih, kira-kira benar nggak ya gitu ya. Jadi kita review kembali, untuk mengingatkan kembali terkait, materi yang kemarin-kemarin ya. Karena nanti untuk materi berikutnya itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari yang matriks, kemudian persamaan linier, seperti itu ya. Karena nilai eigen seperti ini kan juga tidak jauh dari itu kan. Jadi persamaan, matriksnya lagi, bagaimana determinan, terus kemudian bagaimana menyatukan antara persamaan linier dan matriks, seperti itu ya. Kemudian mentransformasi antara matriks menjadi persamaan linier gitu ya. Nah itu sebenarnya itu-itu saja gitu loh, hanya saja nanti kalau tidak paham dari awal, tentunya untuk, materi-materi aljabar linier lainnya nanti makin bingung lagi gitu ya. Baik, ada pertanyaan mungkin dari sini? Kalau tidak ada pertanyaan ya, eee, untuk soalnya tadi ada 5 soal ya, nanti 5 soal tersebut seperti biasa difoto, kemudian ditempatkan di G Drive. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah pagi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Iya, nanti live di jam